Oke, kita akan memasuki pembahasan soal untuk pertidaksamaan mutlak. Itu sebabnya saya anjurkan teman-teman menonton konsepnya terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal. Nah, untuk soal kali ini kita akan menggunakan satu sifat yang penting, yaitu jika mutlak M lebih kecil dari mutlak N, maka ya berlaku mutlak M di kuadrat lebih kecil dari N kuadrat. Nah, pembuktian sifat ini ya saya ada buat di video saya sebelumnya, bisa lihat di linknya di kanan atas ya. Dengan demikian, teman-teman kalau ingin tahu atau ingin tanya misalnya, ini dapat dari mana, itu bisa lihat di video itu. Nah, tapi sebelumnya saya mau ringkaskan dulu ya, karena mutlak dari X kalau di kuadrat itu kan bilangan positif ya. Ini bilangan positif di kuadrat. Bilangan negatif kalau dimutlakin kan positif ya, di kuadrat sama dengan X kuadrat, dimana X-nya ini kalau negatif pun kalau di kuadrat tetap positif, jadi ini sama. Maka saya dapatkan bentuk ini. Jika mutlak M lebih kecil dari mutlak N, maka M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat. Dan ini berimplikasi ya berlaku bolak-balik ya, jika kiri maka kanan, atau jika yang di kanan maka kiri, berlaku seperti itu. Mengapa kita bahas ini? Karena saya mau masuk ke dalam soal pertidaksamaan mutlak menggunakan penyelesaian atau metode yang di atas tadi. Oke? Nah, diberikan X min 2 mutlak ya, lebih kecil daripada mutlak dari X plus 1. Nah, menggunakan sifat ini kan mirip, bentuk soal ini mirip dengan sebelah kiri. Maka saya bisa ubah bentuknya ke kanan. Yaitu apa? Yaitu kita kuadratkan. Jadi saya dapatkan ini X min 2 di kuadrat lebih kecil dari X plus 1 di kuadrat. Ini kita jabarkan X kuadrat min 4X tambah 4. Sebelah kanan kita juga jabarkan X kuadrat tambah 2X plus 1. Sebelah kiri kurangin X kuadrat. Sebelah kanan kita juga kurangin dengan X kuadrat. Kemudian sebelah kiri tambahkan 4x, sebelah kanan kita tambahkan juga dengan 4x menjadi 6x ya. Perhatikan di sini sebelah kanan kurangin 1, sebelah kiri kurangin 1, bahkan menjadi 3. 3 lebih kecil dari 6x. Kalikan 1/6, jadi 3/6 lebih kecil dari x, atau setengah lebih kecil dari x. Maka dari sini saya simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga, di mana X lebih besar dari setengah, tetapi X adalah himpunan bilangan real. Oke? Nah, sekarang kita bisa mencoba cara lain ya. Cara lain ini saya menggunakan titik-titik di mana dia pembuat nolnya kita cari dulu ya, baru di situ kita lihat sifat-sifatnya. Dari soal yang barusan, X min 2, ini pembuat nolnya kan X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya 2. Ketika X sama dengan 2, ini menyebabkan ini jadi 0. Sedangkan di sebelah kanan, X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya min 1. Artinya, ketika X-nya saya masukkan min 1 ini, ya min 1, ini akan menyebabkan ini menjadi 0. Jadi itu sebabnya saya pakai istilah pembuat 0. Nah, kalau saya gambarkan di dalam garis bilangan sumbu X, min 1 di kiri, yang 2 di sebelah kanan. Mengapa saya gambarkan ini? Karena ini soal pertidaksamaan. Dan ingat, soal pertidaksamaan, untuk daerah penyelesaian, solusinya kan tentu saja bukan titik ya, namanya juga pertidaksamaan, pasti daerah penyelesaiannya daerah. Nah, di sini ada 3 daerah yang bisa saja menyebabkan operasi matematiknya nanti jadi beda. Kita tahu bahwa mutlak, yang di dalam mutlak kalau negatif, kalau kita buka itu harus dikasih minus. Yang di dalam mutlak kalau kita lihat nilainya positif ya tinggal dibuka aja. Nah, perhatikan ini ada 3 daerah yang akan menyebabkan perlakuan pembukaan ini berbeda. Maka yang pertama ya, kita lihat dulu. Ketika X lebih kecil dari min 1, artinya adalah daerah yang di kiri min 1 ini ya. Daerah yang dari min 1 ke kiri terus menerus ya. Nah, ketika itu dibuka, nah tentu saja X plus 1 ya, itu harus dikasih negatif. X min 2 mutlaknya kalau kita buka ini juga dikasih negatif ya. Mengapa? Karena perhatikan bahwa ketika X plus 1 tanda mutlak ya, dimana dalamnya itu kalau negatif. Nah, di sebelah kiri min 1 ini ya, kalau kita masukkan bisa min 2 ke sini, ini kan jadi negatif. Maka ketika dibuka harus dikasih minus di sini. Berlaku juga untuk X min 2, ketika misalkan saya ambil titiknya min 2 di sini atau min 3 di sebelah kiri min 1 ya. Ketika kita masukkan di sini, dalamnya jadi negatif. Kalau kita buka tanda mutlaknya, ini harus dikasih minus di sini. Oke?
Maka setelah tanda mutlaknya kita buka, untuk daerah X lebih kecil dari min 1 atau daerah kiri menjadi seperti ini. Saya kalikan min 1 di sebelah kiri, kalikan min 1 di sebelah kanan, ya, menjadi X kurang 2, tanda ketidaksamaannya berubah. Atau teman-teman ingin kalikan masuk, jadi min X plus 2, jadi min X, min 1, boleh saja ya, nggak masalah. Saya kalikan min 1 semua, jadi ketidaksamaan arahnya berubah. Kemudian sebelah kiri kurang X, sebelah kanan kurangin X, jadinya min 2 lebih besar dari 1. Pernyataan ini ya salah ya. Itu sebabnya untuk daerah X lebih kecil dari min 1, ini tidak ada solusinya, karena lihat salah ini pernyataannya. Oke, sekarang kita lihat di daerah yang di tengah ini. Di daerah yang di tengah itu, kalau kita analisis ya, maka kita itu, ya itu sama saja ya dengan kita mengatakan X-nya itu lebih besar dari min 1. Kenapa ini lebih besar sama dengan? Karena tadi kan lebih kecil dari min 1 nggak termasuk. Kali ini kita masukkan ya. Lalu sampai kepada 2, 2-nya tidak termasuk ya. Nah, daerah tengah ini ketika ya kita membuka tanda mutlak ini ya, X plus 1 tanda mutlak. Perhatikan ya, ketika X-nya itu di daerah kanan atau di tengah ini maksud saya ya, lebih besar dari min 1, ini kita masukkan ke sini, ini dalamnya jadi positif, dalamnya. Sehingga waktu kita buka, itu tidak ada tanda negatif di depan, langsung aja tinggal dibuka aja. Tetapi ya, daerah yang di tengah ini kan di sebelah kiri 2. Di mana X min 2, kalau di sebelah kiri 2, ini dalamnya negatif, kalau di sebelah kanan 2, dalamnya positif ya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah sini, di sebelah kiri 2, misalkan 0 ya, 0 kita masukin 0 kurang 2, nah negatif. Maka ketika buka tanda mutlaknya, harus dikasih minus di depannya. Yaitu definisi daripada mutlak ya, yang kita bahas, yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya di bagian konsep. Nah, maka sekarang saya kalikan masuk, jadi minus X, min kali min 2 jadi plus 2. Saya tambahkan X di sebelah kiri, saya tambahkan X di sebelah kanan jadi 2X ya. Saya kurangin 1 sebelah kiri, kurangin 1 di sebelah kanan, menjadi 1 lebih kecil dari 2X ya. Lalu kemudian kalikan setengah, setengah lebih kecil dari X, maka X lebih besar dari setengah. Oke, ini kita sudah dapatkan ya. Nah, perhatikan bahwa ya, tadi saya katakan bahwa yang di atas ini, ya yang bagian atas ini, itu tidak ada solusinya ya. Kenapa? Karena X lebih kecil dari min 1, tapi ternyata pernyataannya salah. Ini kan sama saja dengan kita melakukan irisan ya. Jadi irisan dari X lebih kecil dari min 1 dengan suatu statement matematik yang tidak ada ya, tidak ada solusinya ya. Jadi ini kan nggak ada ya, maka di sini himpunan kosong ya. Lalu yang di tengah ini, ya, di situ ada pernyataan pertama, X itu lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil dari 2. Lalu kita dapatkan solusinya X lebih besar dari setengah. Nah, ini harus berlaku kedua-duanya kan. Karena X lebih besar dari setengah, ini kan untuk daerah ini. Artinya, ini juga harus benar di dalam statement matematik ini. Itu sebabnya sekali lagi itu adalah irisan. Dan irisannya adalah berarti apa? Berarti irisannya adalah dari ya setengah ini, X-nya itu yang lebih besar dari setengah, sampai kepada 2, di mana setengah dan 2-nya tidak termasuk. Ini bisa digambar garis bilangan ya. Jadi setengah ke kanan terus-menerus ya, tetapi ternyata setengahnya itu mentok sampai di 2, belum mencapai 2-nya sih ya, lebih kecil dari 2. Ini adalah solusi setelah kita iriskan antara daerah ini dengan solusinya ini. Lalu sekarang kita lihat yang kemungkinan daerah ketiga. Daerah ketiga, X lebih besar sama dengan 2. Tadi kita sudah coba untuk sampai kepada 2, tapi 2 tidak termasuk. Sekarang dari 2, termasuk 2-nya ke kanan terus-menerus, dari daerah kanan. Karena di daerah kanan ya, itu di sebelah kanan 2, sudah pasti X min 2 ini dalamnya jadi positif. Ini udah apalagi di kanan 2 ya, ini kan juga di kanannya min 1 ya, udah pasti daerah ini, daerah lebih besar dari 2 ini akan menyebabkan yang di dalam sini juga positif. Jadi tinggal kita buka tanda mutlaknya, langsung saja tinggal X min 2 lebih kecil dari X plus 1 ya. Saya kurangkan X di sebelah kiri, kurangkan X sebelah kanan menjadi min 2 lebih kecil dari 1. Statement ini selalu benar. Jadi untuk daerah X lebih besar sama dengan 2, itu akan selalu benar ya. Maka irisannya apa? Irisan daripada kedua
kedua hal ini menjadi bentuknya X lebih besar sama dengan 2. Itu berlaku, itu betul gitu ya, menjadi solusinya juga. Nah, perhatikan bahwa ini ada 3 kemungkinan kan. Kemungkinan 1, daerah pertama, kemungkinan untuk daerah kedua, kemungkinan untuk daerah ketiga yaitu kanan. Dan kita ingin mencari solusi soal ini untuk semua daerah, yaitu untuk X dari min tahingga sampai tahingga, semuanya kan. Tapi kita bagi 3 karena 3 daerah ini akan menyebabkan perlakuan operasi matematiknya kalau kita buka akan berbeda. Jadi dipisah dulu, sekarang kita gabungkan antara ini, dan ini. Nah, waktu kita gabungkan, kita menggunakan relasi gabungan, bukan relasi irisan. Perhatikan ya, saya ada bahas di dalam video-video sebelumnya. Maka himpunan penyelesaiannya setelah kita gabungkan menjadi seperti ini. Perhatikan bahwa ya, ketika kita gabungkan, statement matematik itu ya, di dalam ketidaksamaan ini kan dari setengahnya tidak termasuk, sampai kepada 2 tidak termasuk, tapi di sini lebih besar dari 2, 2-nya termasuk. Berarti yang tadi ini bolong tertutup oleh ini, lalu terus menerus. Artinya sudah, berarti X lebih besar dari setengah terus menerus. Maka himpunan penyelesaiannya X demikian hingga, X lebih besar dari setengah, tetapi X adalah himpunan bagian dari bilangan real. Nah, sekarang ada satu case yang teman-teman harus perhatikan, bagaimana kalau soalnya seperti ini. Ini soal lain ya, soal lain. Bagaimana kalau soalnya ini sebelah kanannya tidak ada tanda mutlak. Lalu saya kuadratkan, sebelah kanan saya kuadratkan ya. Apakah ini boleh? Jawabannya hati-hati ya, hati-hati. Mengapa? Banyak sekali ya, misalkan teman-teman lihat ya di dalam kasus anak SMA atau bahkan mahasiswa ya, main langsung sikat aja, oh ada tanda mutlak, ya udah kuadratkan kiri, kuadratkan kanan gitu ya. Karena statement matematik yang mengkuadratkan kiri, kuadratkan kanan itu kita ambil daripada sifat yang barusan saya tulis di pertama-tama. Ini penting sekali. Perhatikan, ini hanya berlaku kalau apa? Ini positif dan ini positif. Masalahnya adalah ini ada tanda mutlak, udah pasti ini positif ya kalau kita lihat ya setelah dimutlakan kan. Sebelah kanannya belum tentu positif, X tambah 1. Bisa positif, bisa negatif. Jadi tidak berlaku secara umum. Ini hanya akan berlaku jika kapan? Jika nanti teman-teman melakukan misalnya kasih syarat batas ya, boleh dilakukan, tulis dulu ada statement syaratnya, yaitu X plus 1 lebih besar sama dengan 0 untuk ini. Baru di situ teman-teman boleh kuadratkan lalu dijabarkan gitu ya. Tapi ingat nanti setelah dapat solusinya, ingat harus ada irisan dengan ini. Tapi kalau misalkan tidak ada syarat ini, teman-teman kuadratkan, ya itu nanti akan jadi salah. Oke, hati-hati sekali lagi untuk ini ya, banyak sekali yang melakukan kesalahan. Saya sengaja memberikan soal ini untuk membedakan antara bentuk yang ada mutlak, di sini mutlak dan tidak ada supaya teman-teman aware. Perhatikan bentuk matematik ini dengan ketat ya, tidak boleh ada lengah sedikit pun. Di sini ada mutlak, di sini ada mutlaknya. Oke, sampai di sini pembahasan video kali ini. Tetap tonton video selanjutnya. Salam semangat!